menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku. Hari ini harga BBM bersubsidi resmi dinaikkan oleh pemerintah. Mau tidak mau, setiap warga mesti menerima kebijakan itu. Berbagai kebutuhan pokok serta turunannya tentu akan ikut naik seiring kenaikan harga BBM. Untuk itu, sejumlah pengeluaran rumah tangga perlu kembali direvisi. Berbagai pengeluaran yang dianggap tak terlampau penting bisa dihilangkan atau setidaknya ditunda terlebih dahulu. Hal itu dilakukan guna mencukupi pengeluaran untuk kebutuhan yang lebih mendasar. Dengan mampu lebih bijak mengatur pengeluaran, dampak kenaikan harga BBM pun diharapkan bisa lebih diminimalkan, hingga kualitas hidup bisa tetap terjaga meski harga baru BBM tak bisa dihindari. Pemirsa, rumah tangga mesti menyikapi dengan bijak kenaikan harga BBM, salah satunya adalah dengan memangkas pengeluaran yang tidak terlampau penting demi memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami perencana keuangan Mika Rini. Mbak Mika, selamat siang, terima kasih telah bergabung sama kami. Oke. Ya, Mbak Mika menanggapi mengenai harga BBM, sudah 8.500 untuk premium. Nah, ini kalau menurut Anda ini dari sisi perencanaan keuangan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat nih? Tadi kan ada kata ada pengeluaran yang tidak penting. Iya, ya? betul. Pengeluaran tidak penting ini begini, untuk masyarakat kalangan bawah, semua pengeluaran itu penting loh. Karena biasanya dia yang pokok-pokok kan gitu. Betul. Uangnya habis untuk pengeluaran yang penting-penting semua, artinya yang hajat hidupnya dia. Contohnya listrik, teleponnya. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Mbak Mika? Nah, yang kedua yang tidak penting itu biasanya terjadi pada kalangan yang mungkin menengah ke atas. Oke, ada pengeluaran yang tidak penting itu benar gitu. Nah, kalau untuk yang kalangan masyarakat bawah dengan pendapatan yang pas-pasan, memang treatmentnya kurang lebih sama juga dengan yang masyarakat menengah ke atas. Maksudnya dalam hal bahwa yang namanya penghematan itu harus menjadi suatu aktivitas, sebuah pola pemikiran dan juga kebiasaan yang harus diterapkan di berbagai kalangan. Hanya apa yang dihemat itu memang berbeda-beda kan gitu. Nah, kalau dari yang pendapatannya sudah pas-pasan harus berhemat lagi, itu kan hampir tidak mungkin ya. Tetapi ada cara-cara supaya memang pengeluaran itu menjadi lebih hemat. Contoh, dari cara memasak aja. Ini pengetahuan untuk ibu-ibu nih. Tapi dampaknya pada perekonomian rumah tangga loh. Misalnya daripada menggunakan minyak goreng misalnya, apakah tidak akan lebih hemat minyak gorengnya jika Anda memasak sayurnya direbus atau dikukus misalnya gitu ya. Kemudian juga frekuensi memasak, apakah harus sehari 3 kali ataukah cukup 2 kali sehingga menghemat biaya misalnya biaya gasnya atau biaya bahan bakarnya kan gitu ya. Nah, kemudian juga apakah sayuran itu harus beli? Kan ada beberapa sayuran yang bisa ditanam di pot gitu. Nah, pengetahuan untuk mengoptimalkan ya, mengoptimal. Jadi yang namanya penghematan itu selalu identik dengan cost cutting. Memotong pengeluaran. Orang udah ada yang nggak bisa dipotong lagi. Jadi harus punya alternatif lain. Nah, contohnya tadi, misalnya kita membudayakan punya dapur obat. Dapur obat itu kita bertanam di rumah, misalnya tanaman-tanaman yang selain juga bisa menjadi bumbu, tapi dia juga bisa menjadi tanaman obat misalnya. Nah, itu pengetahuan itu belum menjadi belum menjadi alternatif rumah tangga untuk bisa menghemat pengeluaran. Jadi taunya penghematan. Tapi Mbak Mika fokusnya itu ke mana nih penghematan? Kesehatankah atau kemana sebetulnya kalau kita bicara golongan menengah yang ke bawah? Gini, kalau misalnya golongan kelas bawah ya. Kalau masalah hari-harian, listrik, telepon, makan, itu masih bisa diotak-atik gitu ya. Kalau nggak bisa makan daging ya telur ya tempe kan gitu, masih bisa diotak-atik. Kita nggak setiap hari kok makan tempe ganti-gantian kan gitu. Ya, tetapi ada biaya-biaya memang harus kita betul-betul antisipasi nih. Contoh biaya kesehatan. Di biaya kesehatan ini kalau datang kan bisa besar bisa kecil. Nah, untuk kalangan bawah itu memang ada mekanisme di pemerintah. Kalau pemerintah Indonesia itu dia buat, kalau Presiden Jokowi sekarang kan ada kartu Indonesia Sehat kalau tidak salah ya. Kartu Indonesia Sehat itu katanya diberikan menjadi fasilitas untuk kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan dan pengobatan. Ya, kemudian juga ada lagi kartu Indonesia Pintar misalnya, terus ada lagi kartu Keluarga Sejahtera misalnya. Nah, itu saya kira memang bisa memfasilitasi kalangan masyarakat menengah ke bawah dalam rangka untuk mengantisipasi atau menyikapi kenaikan BBM ini dengan bijak. Baik, Mbak Mika, di segmen berikutnya saya akan tanyakan bagaimana strategi yang dilakukan oleh golongan masyarakat menengah nih, yang biasanya mungkin teriaknya lebih kenceng daripada yang di bawah. Kami akan segera kembali sesaat lagi.